melewati perjalanan kalau dari saya naik-naik gitu ya. Loh, dikira saya enggak apa? Kamu nggak naik-naik? Saya itu dari Wonosari ke sini itu Hah? banyak makanan, Mbak. Ah, banyak makanan Molen. di jalan. Oh, Molen. molen makanan ada pisangnya. Ada semennya itu. Oh, bukan molen enak dong kalau itu. Iya, tadi banyak. Ketemu molen juga enggak? Enggak. Karena kita beda jalur ya. Beda jalur ya. Iya, karena kita bersama dengan ibu-ibu dari Kelurahan Terbah. Terbah, bener ya Bu? Terbah ya. Ya, Iya bener. betul. Halo, Saya kalau Halo. lama nggak makan itu perutnya terbah. Oh, Itu sebah. Terbah. Terbah. Terbah itu ini apa? unik sekali karena lokasinya ada di bawah Ngelanggeran ya. Ya. Ngelanggeran. Di bawah apa di baliknya Ngelanggeran? Ya Di di balik. balik. Oh, di baliknya Di Ngelanggeran. bawah loh. mlebu gua. Oh. Di bawah Kampung Pitu, bener ya? Iya, di Nah, bawah itu unik Kampung sekali. Nanti kita Pitu. akan cerita seperti apa letak geografis Terbah. Betul. Jadi hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu. Ini dia Sarasehan si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan dong. Langsung disambut dengan ibu-ibu dengan hijab orange. Wah, kompak sekali ini. Ini ceritanya tuh tadi WA-WAnan. Iya, kan kita satu Sesuk nganggo sik kelompok. apa? Oh. Sik nganggo sing kae. Oh, ternyata kabeh oren di sini. Orang lah muni nggonku lagi takme. Time ya. Orang tipe orang gak dijemput takme. Oh, takme. Udah aku takme malah ceblok ngono. Malah kecer. Iya, jadi ini karena janjian satu kelompok. Iya. Iya. Oke, ini kita Dan langsung ketemu ya dengan Bener. pelaku UMKM asli dari Terbah berarti. Iya. Boleh langsung diceritakan ya. Ini untuk ibu yang pertama. Ibu siapa? Yang mana? Sama ya kembar ini. Bu Ani yang mana gitu Oh, ya. ini Bu Ani. Bu Ani dan juga Bu Rubiah. Ini Bu Rub. dua-duanya adalah wakil dari kelompok ya. Ya. Kelompok. Dari Bu Yang Ani dulu pertama, deh Bu cerita. Ani. Ya. Kelompok apa? Saya Ani Kurnianingsih dari kelompok IKM Ekoprint. Oh, Ekoprint. Berarti produknya yang di belakang ini. Iya. Iya, Oke. ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan Ya. dikit ya. Kelihatan. Cerita ini kelompok ini kapan mulai ekoprintnya? IKM Ekoprint Mawardah Insan ini sebenarnya sudah cukup lama, hampir 1 tahun, tapi pelatihan resminya baru kemarin tanggal 4, 8, 4, 5, 6, 7. Banyak Oh, sekali. 4 hari. 4 hari. 4.500. Tanggal Tanggal berapa itu? tanggal 5, 4, 6, 5, 6, 7. Oh, Ya. Agustus. Oh, Juli. Oh, Juli. Juli Sebulan. 2023. Berarti baru sebulan. Baru. Ya, itu pelatihan resminya. Oh, ini maksudnya Ya. yang nggak resmi ada. Ya, karena Maksudnya sebelum itu ngapain ini kelompoknya? berlatih sendiri. Berlatih ekoprint juga. Ya, Ekoprint juga. Tapi sebelum dilatih bisa nggak? Ya nggak bisa kalau sebelum dilatih. Selama berbulan-bulan tuh Ngapain? Latihan sendiri dari internet itu kan ada Oh, kelompok-kelompok oke. gitu. Kalau yang latihan sendiri itu yang ponding. Nah kemarin kalau Apa yang itu ponding? itu yang dipukul-pukul. Dipukul-pukul. Ya. Iya. Jadi kalau kamu pengen dipukul-pukul kesini aja. Sini aja. Nah. Terus Oke. kalau pelatihan yang kemarin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu yang ini. Ini apa, Apa namanya kalau yang namanya? ini? Yang Ayo, ini tuh yang baru apa? Latihan apa namanya? Yang Ekoprint beneran. Oh, Sebelumnya bukan ekoprint beneran ya? Sebelumnya kan ponding. Kalau yang ini Ekoprint yang beneran. Oh, yang asli iya. Ekoprint. diambil boleh diambil. Iya. Kalau yang apa tadi yang dipukul-pukul nggak ada ya? Nggak dibawa ya Mbak? Enggak. Oh nggak dibawa. Oh, ini. Soalnya kalau ada yang kurang biar ada yang jadi model. model dipukul. Ada wajahku. Ini Iya. ini sudah produksi banyak apa baru berapa? Baru sekitar 20 sampai 30 lembar. Oh, 20 sudah dijual? Baru dipasarkan. Oh baru dipasarkan. Iya. Tak bilangin Pak Huda tadi tertarik lo Oh bilangnya. iya. bagus Pak bisa loh." milih Nah. Pak, ada contohnya banyak. Oh langsung lah ya. Benar. Kalau yang ini pewarnanya semuanya alami. Kalau Ekoprint Oh. itu, yang ini Jolawe. Jolawe. Jolawe Jolawe ki itu apa? Jolawe jadi tumbuh sejenis kayu-kayu gitu. Oh, nama. Iya, nama pewarnanya. Oh nama pewarnanya Iya, alami ya. iya, alami. Oh. Terus kalau Kalau di kelompok Mawadah Insan itu kan punya
ini motif-motif. Ada nggak motif yang Khusus? nggak ditemukan di belahan dunia manapun? Nah, Cuma ada di terbah gitu kan? iya. Ayo. Sebenarnya Jadi kita misalnya nemu- pengennya ada, tapi kalau di kita kan brandnya Lembong. Tapi ternyata Lembong Lembong itu Ganyong. Aduh, ganyong tuh apa lagi ya? Ganyong itu Ada contoh kreceknya di sana. Oh, makanan itu toh? Iya, yang dijadikan makan Umbi-umbian umbinya. ya. Umbinya Umbi. jadikan makanan. Hah? Rencananya tuh mau dibikin ini daunnya, tapi ternyata karena bahannya itu air, nggak bisa. Nggak bisa jadi di Iya, sini, nggak jadi motif ya. Iya, nggak Oh. bisa. Gitu ya. Iya. Terlalu basah, Terlalu jadi basah. nggak bisa menimbulkan Berarti warna. masih nyari nih. Iya. Apa kira-kira yang Belum unik ketemu gitu yang ya? khas di Iya, sini ya. belum. Kemarin sempat lihat kenikir tapi nggak bawa kayaknya. Mikir. Iya. Oh, kenikir, daun Iya. kenikir. Kalau Ah. yang bagus banget tuh yang daun jati. Jati mana jati? Ini. Ini di sini juga ada nih. Oh, ini. Ya, Oh, itu. iya. Warnanya bisa keluar ya, warna-warni Iya, gitu bagus ya. banget. Oke, Iya. ya ya ya. Ini ya. ada bunganya juga. Ada. Oh, berarti ini motif Bunga waru itu. bunga waru dan Iya. Dikumbah jadi polos lagi enggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau yang ekoprint kita Jaminan ya? jaminan ya. Wah, mantap. Paling 5 tahun itu masih bagus. Lah kan latihannya baru 10 Yang melatih kami itu ada Bapak Baju kan kemarin ini udah lama gitu. Sudah 5 tahun enggak Sudah hilang? 5 Oh, tahun berarti yang hilang. jaminan ya. Berarti Jaminan. Ibu Ya, yakin insya nanti Allah. memasarkannya bisa memberikan pengetahuan Iya. kepada saya nggak yakin kalau 5 tahun nggak hilang. Kenapa? Lah coba ditaruh di situ pasti hilang. Di situ sehari aja hilang. Lah iya. Maksudnya motifnya yang nggak hilang Ya, ya. motifnya. Oke, Insya Allah. Terima kasih Bu. Ya, Bu Ani, sama-sama, ya. semoga semangat ya kelompoknya. Amin, Mana ya. kelompoknya? Kelompoknya mana ini? Kelompoknya yang lain. Nah, oh di sana juga. Ya. Berikutnya Oke. Bu Rup, ini apa usahanya? Jahe instan. Jahe instan yang ini yang Iya, di depan. Oke. Ini kelompok juga. Kelompok Ada juga. berapa orang? Ada 30 30 ibu. Iya. Ah, itu bikin jahe ibu-ibunya. semua? Iya, bikin semuanya itu. Oh ya. Lah kalau nggak bikin semua gimana? Ya maksudnya siapa tahu ini jahe, ini kunir, ini apa Oh, gitu. tak pikir saya ikut aja ya Bu, nggak bikin. Enggak, Oh, bareng-bareng. semua Iya, jahe. semuanya. Apa ada macam-macam tadi maksudnya? Iya, ada Aat. campurannya ada jahe, Hah? terus ada kayu secang, terus ada serai, terus Oh, di jahe Iya. ini pun ada macam-macam Iya. campurannya. Jadi ada kapulaga, ada rasanya cengkeh. beda nih. Pastinya. Ya, rasanya seger banget. Oh, wah, iya. bakul banget ya. Seger banget. Seger banget. Pakai iya. enak. Nah, Kalau jahenya itu dapatnya dari mana? Iya, dari nanam sendiri. Nanam sendiri? Iya. Oh, berarti Serai sudah juga. punya lahan berapa ribu hektar? Iya. Ya enggak gitu juga kali. nggak gitu juga kali. Iya. Mas, soalnya kita deket batu itu loh Mas. Iya, batunya gede banget Gede Mas. kan, pikir Iya, melanggeran itu loh gede banget. Langgeran itu kalau dijereng itu kan luas banget itu. Iya. Oh, berarti itu tanahnya kelompok-kelompok. Sementara ada yang satu kelompok juga tapi belum memadai itu hasilnya. Jadi untuk sementara kita ambil panen sendiri-sendiri terus dibeli terus dibikin gitu. Oh, jadi ada nilai ekonomisnya ya nanam Iya. jahe di rumah Iya. bisa dipakai Maaf ya, kelompok. ini saya ambil. Iya. Ini sudah ada labelnya. Belum. Oke lah ya. Nah, lumayan Ada lah ya. tempatnya, ada Iya. mereknya. Iya. Tapi ini- mereknya yang mana ya berarti? Iya, sari jahe. Jahe instan Sari Jahe. Iya. Oh, mereknya Sari Jahe. Iya. Oh, Sari berarti ya? Iya. Oh, Iya. Sari. Iya benar sari jahe. Sari jahe, sari dan jahe. Ini yang Iya. ngajarin siapa ini kok bagus banget ini? Yang bikin desain gitu. Yang memilih yang- kenapa plastiknya harus yang kayak gini, terus ada ininya apa Itu labelnya. ada juga dari kelompok kami ada yang berinisiatif seperti ini. Oh iya. Oh, yang bikin ininya desain labelnya siapa? Iya dari kelompok kami. Oh, dari Oh, kelompoknya. iya. Ada yang Iya. pinter desain kayak gini. Iya. Oh iya. iya, Oh. keren. Tinggal perizinannya nih kayaknya Iya, belum iya, ya. perizinannya Belum ada izin-izin ya. Pengen nggak dikasih perizinan lengkap? Ya pengen banget. Oh, Iya. sudah nyari belum? Belum. Belum.
Ngemeng pengen tok sih. Lah ya kuwi. Iya Ya, ya, ya. makanya sekarang kesini Thomas tak wakili ya Bu ya. Iya, makanya sekarang kesini. menghadiri undangan ini memang Iya. pengennya itu. Nah nanti kalau Oh. tadi mungkin kita belum cerita kalau Pak Huda nggak inget sini kapan dapat itunya nanti ya. Tapi Iya. pengen ya. Iya Iya, tetap pengen. nunggu. Iya oke berarti ini malah jadi apa catatan ya nanti Iya. sudah ada labelnya bagus sekali tinggal nanti izin-izinnya. Sekarang sudah dijual kemana aja Bu? Ya untuk sementara hanya yang mau mengkonsumsi dulu. Siapa yang Kalau yang nggak mau gimana? Ya nggak mau ya nggak Oh, beli. tetangga-tetangga. Iya. Oh, Gitu. jadi kalau kayak saya Aat itu nggak boleh. Nggak Boleh, ya harus boleh. jadi tetangga. Boleh banget. Oh boleh banget ya. Nah gimana caranya kita tahu ya? Ya, Sudah ini kan- pakai apa ini nih kan Mas Arina? Tadi bilangnya ada kapulogo, ada Iya. macam-macam itu kan enak ini. Iya. Ini saya kalau mau dapet tuh kemana ini nyarinya ini? Ke toko apa atau di mana ini? belum. Bisa dibeli di mana? Apa waton Belum. COD di Ngelanggeran gitu aja ketemu nanti? Iya, bisa. Berarti COD-nya di Ngelanggeran gitu ya, Iya, titik iya. kumpulnya. Iya, bisa. Oh iya. Ini selain di Ngelanggeran itu sering dipajang di mana? Di ibu-ibu pengajian. Iya. Baru ibu-ibu pengajian. Iya. Jadi masih sekitar-sekitar Iya. sini aja. Iya, iya. Oke. Belum ada Oke. pakai sosmed gitu? Belum. Belum. WA punya WA enggak? Iya. Facebook punya. Oh baru status WA. Iya. Ada yang beli nggak? Ya ada. Oh banyak. Ya lumayan tuh berarti. Iya. Oke deh. Oke, Oke, oke. tepuk tangan dulu buat ibu-ibu ini yang luar biasa. Matur nuwun Bu Ani Matur dan nuwun. Nggih, Bu Bu. Rup. Rup, monggo. Iya. Salam Satu buat lagi. teman-temannya. Saya akan undang Bu Endang sini Bu Endang. Iya, kalau Bu Endang ini produknya apa tadi ya Bu yo? Emping. Wah. Silakan. Empingnya yang mana? Tampilin. Mau yang ada labelnya atau yang belum? Ada yang ada labelnya, ada yang belum. Oh, di sana ya. Oke. Itu di sana. Yang Apa nama ininya? nama produk mereknya? saya itu emping melinjo barokah. Emping melinjo barokah. Yang mana? Yang mana? Itu harapannya makan empingnya dapat barokah gitu ya. Yang mana? Selatan Mas, yang Oh, selatan. kiri Ya. Mas. Terus. Padahal orang ngerti lor gitu Bukan, bukan. Oh bukan. Iya. Loh, lah kok ditutupin? Ini yang nggak Nggak ada ada mereknya. merek. Ya, yang ada mereknya ada di belakang. Oh, wah ini empingnya. Wah, ini Iya. premium Oh, loh iya. ini. Iya. Oke, ngobrol ini Iya. ceritanya bikin empingnya, usaha empingnya sejak kapan? Waduh ini Itu yang ada saya mereknya. usaha emping itu Oh, iya. sejak tahun 2018. Emang di sini banyak pohon melinjo? Di sini banyak. Oh. Dulu itu melinjo itu kayak nggak ada harganya. Oh. 1 kilo itu yang masih kulitan itu seharga 4.000 5.000. Berarti ada Oh. harganya itu. Sekarang ya ada. Oh, iya. Maksudnya kan nggak Dulu. seperti sekarang Mas. Oke, sekarang Oh. berapa sekarang? Sekarang itu nyampe 12.000 itu yang masih kulitan. Oh. Ngomong-ngomong sih, Gimana? kalau nggak ngomong kan tetap segitu harganya. Jadi Ya nggak apa-apa. Iya. Kan begini, kalau yang punya pohon melinjo berbuah itu kan biar nggak dibiarkan gitu aja. Oh, biar dipanen ya. Ya tahu kalau ternyata melinjo itu ada harganya. Kan sering disia-siakan. Oh, ya? Tapi Kayak- Bu Endang tidak mau menyia-nyiakan Iya. ini. Enggak. Kayak ini anaknya Ibu Tiri disia-siakan. Iya. Oke, Bu Endang, ini kan Iya. sudah ada kode produksi expired date. Ini siapa? Ini gimana yang caranya? Ini Ini dulu, ceritanya gimana kau sudah dapat izin-izin? Dulu saya itu kan 3 tahun itu mencari izin, itu kan nggak tahu mau lewat siapa, mau kemana. Nah, Aku bayangkan mencari izin. iya. Terus saya ketemu sama Pak Panewonan yang dulu. Oh. Nah, itu disarankan bikin IUMK. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, saya itu kan share-share di WA ngikutin grup-grup UMKM. Oke. Itu ketemu sama Mbak Ning Margareta yang ada di Gunung Kidul. Sama Ibu Sri Umami. Terus? Nah, itu pelatihan bikin NIB.
terus PIRT, lanjut ke halal. Oh iya. Nah, terus saya mendapatkan NIB itu 1 tahun. Sudah ya. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Oh. Terus kalau PIRT sama halal itu baru sekitar 2 minggu. Oh. Iya. Berarti Pak masih baru banget ini ya Iya. labelnya. Cantumkan di sini. Iya. Loh, ini Karena- berarti ngomong-ngomong sudah pernah dengar si bakul belum? Si Bagol sudah. Oh sudah. Ya. Sudah ikut belum? Kemarin mau ikut, daftarnya nggak lolos karena kurang 2. Apa? Sertifikat halal sama PIRT. Oh, maksudnya mau Ya, Mike. yang ngisinya itu belum lolos. Oh, tapi kan sudah punya NIB berarti bisa ikut si bakul dong. Sudah didaftarkan Oh, tapi sudah belum didaftar. bisa. Oh, Oh, berarti nanti- hari ini bisa Mas. Ada Mas Dimas sama Mbak. Iya, udah Mbak tahu Atika. mereka berdua? Oh belum? Itu loh kaosnya pakai si bakul gede banget ya. Nanti pokoknya langsung ke desk itu di Siap. meja itu ya. Ah. Terus sekarang ini pengennya gimana nih? Produknya mau dijual kemana aja? Kalau produknya itu sebelum saya punya PIRT sama NIB itu memang sudah keluar. Itu yang bawa konsumen dari Terbah, ada yang kan saya ngiklannya itu di Facebook. Oh. Menggunakan media sosial. Wes, berarti sudah sampai Apa? jualan sampai kemana? Nama Facebooknya apa? Enggak. Lali. Nama produknya Pink. Oh iya, ini jualannya udah sampai mana lewat sosial media? Kemarin saya ke London itu 1 kali. Kemana? London. Iya. London tuh yang sana itu. Iya. London itu bukannya Itu dibawa sama pelatih yang namanya siapa ya, waktu itu ketemu di Hotel Santika. Oh, dibawa ke London. Iya. Dibawa Dibawa ke- diapain? Di museum kan apa di? Ya enggak, Thomas diikut dijual. Goreng? Enggak tahu. yang jelas kan makanan mungkin Ibu dijual dikirimi lagi. fotonya enggak pas di London gitu? Enggak. Nah, Wah. itu harusnya Ibu besok- Kalau yang di Kalimantan itu ada fotonya, Nah. terus yang di Batam itu ada fotonya. itu kan bisa buat update Iya. status. Oh, empengku tekan London. Takutnya Iya. tuh, Takut takutnya apa? tuh kayak gini loh. Wah, pamer mentang-mentang wis jualan atau itu. Lah kan emang harus kayak gitu. malah pamer gimana gitu ya? Iya. Lo kan bisa bangga ya. Pamer terus laris seneng nggak? Ya seneng. Nah, Tapi makanya pemerintah aja bikin pameran itu kan biar pamer. Malah Iya tak- Mas, tapi duduk aku sing pamer maksudnya gitu ya. Oke deh. nggak Iya, apa-apa. hari ini biar tambah tahu ya. Nanti Iya. gimana caranya biar bisa ikut pameran. Betul. Tadi kemarin Bu Kepala Dinas itu sampai ke Banjarmasin loh ya. Betul. Iya, bayangin Oke. produknya ini Bikin sampai pameran. sana. Oke ya, kemarin Bu Endang. kemarin itu ikut pameran di Sleman. Sleman. Iya. Terus Lumayan ya, sudah pindah Alhamdulillah, kabupaten iya. ya. Iya. Ke Jakarta Oke. juga Iya. sudah. Pindah provinsi ya. Oke, biar tambah laris nanti setelah ini ngobrol sama Mas Dimas sama Atika di sana. Berdua itu langsung dimanfaatkan untuk cari tahu sebanyak mungkin Oke, tentang si bakul terima ya. kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Dan kita bahas sebentar lagi, nanti kan ada Bu Kepala Dinas juga. Nanti gimana caranya gitu ya At ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba.
sekarang giliran kita mengenalkan para narasumber kita ya, At Iya. ya. Tadi sudah menyapa UKM-nya dan sekarang ini ibunya para pelaku UKM di DIY. Kalau nggak kenal, Wah, repot nanti malah. repotnya gimana? Ini ibunya bakul-bakul. Jadi bakul-bakul yang punya masalah, bakul-bakul yang punya apa pengen curhat langsung ke ibunya. Ya enggak, nanti bakul-bakul datang semua loh ke kantor ya. Nggak apa-apa. Ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu-ibu, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA, Bu Siwi. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Iya. Bapaknya juga ada nggak nih? Ada sedikit. Ada. Tuh di belakang. Iya. Terima kasih. Ini kayaknya sangat luar biasa ngelihat oren-oren cerah-cerah ya. Nanti pasti secerah masa depan UMKM kita. Amin. Produknya sudah ditengokin, Bu? Sudah tadi saya udah lihat sana, wih ada tempe, ada macam-macam sih luar biasa. Iya, Menarik sekali. tradisional banyak di sini ya, Bu ya. Ya Oke. memang kita bukan tradisional itu terus kita tinggal nanti kualitasnya harus kita jaga gitu. Nah, bagaimana itu sama-sama belajar. Oke, itu dia ibu-ibu nanti belajar sama Bu Kepala Dinas ya. Dan kemudian wakilnya ibu-ibu di DPRD DIY ini juga spesial hari ini. Beliau adalah wakil ketua DPRD DIY yang berkenan hadir, Pak Huda Tri Yudiana ST. Pak Huda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pilih sini, Pak? Karena dekat dari sini di Ya, hati. dekat dari sini, dekat di hati. Hatinya dekat. Itu loh ibu-ibu, ini nggak basa-basi loh Pak Huda ya. Dan tadi lu sudah langsung ikut nengokin produknya ya Pak ya. Iya, Mana yang- yang menarik Pak? Yang makanan udah kita borong semua. Wes, itu loh makanannya langsung borong semuanya, boleh tepuk tangan dong. Seperti itu ya. Begitu lihat tadi wes ini diborong semua Bukti aja. nyata pokoknya Oh, oh. keberpihakan ke Iya, UMKM. bener Langsung banget. borong. Nanti bagi-bagi ke kita juga ya Pak. Ujung-ujungnya kalau masaat gitu deh. Iya. Nanti bilang Bu Siwi ya Bu, rak janji. Iya. Dan juga kula nuwun Pak Lurah Terbah menika Pak Gianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kok rombongannya ibu-ibu semua Pak UKM-nya. Iya. Bapaknya kemana Pak? Terbaik itu memang banyak memang UKM baru, UMK baru. Bahkan ada sentra industri Krecek Lembong yang kemungkinan ini Krecek Rempong Pak. Krecek Lembong. Ini enggak ada yang Lembong. dihadirkan. Oh, Jadi di iya. sana banyak produksi UMKM. Lembong itu apa umbi-umbian atau batang? Ya Tadi. umbi-umbian, umbi-umbian. Apa namanya tadi? Lembong. Krecek, ya, Oh. krecek. Harusnya ada di sini ya. Bahasa lainnya apa tadi? Oh kreceknya ada. Krecek. Oh. Ganyong Mbak, ganyong. Oh, Kalau, ganyong. Ganyong. nama Lembong. umumnya ganyong. Ganyong. Ya, ganyong. Garut. Bukan, lain Bu. Beda Oh, lagi. lain. Lain. Wah. Bukan Garut. Ternyata banyak banget ya. Ada lagi. Ganyong. Tapi bener ya Pak, kaluran apa Terbah itu di baliknya di utaranya berarti. Iya, Pak? di utaranya di Sanglanggeran, ya. Di Sanglanggeran Iya. ini. Berarti Ya. gunung itu terus ke sana. Terus Kok terus gini ya enggak lah. lerengnya itu masih Terbah, ya. Lereng. Lereng Terbah yang rata itu sudah Langgeran. Oh iya iya. Dan lerengan itu dinamakan Gunung Wayang, Pak. Ya. Gunung Wayang. ya, sebelah Jadi utara. itu juga salah satu potensinya kalau gitu ya Gunung Iya. Wayangnya. Itu menjadi view nanti ada taman kuliner Semilir Indah. Di sana nanti. Wes, nanti Pak di spill Siap, depan nanti siap. kita bahas lagi di belakang ya. Oke. Kita juga bisa bikin produk. Kata Apa? di sini ada kerupuk lembong. Nah, kamu kerupuknya aku rempongnya. Iya, udah pas kalau itu. Rempong banget kamu. Iya. Dari episode 1 sampai hari itu pokoknya. Iya nggak apa-apa lah kalau nggak rempong nggak jadi ya. Iya. Terus kita juga punya UKM inspiratif, masih muda belia, tapi produknya juga sudah bisa dibanggakan. Betul. Kita bisa belajar dari Mbak Dwi Dwi Setianingsih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produknya apa Mbak? Produk untuk saat ini adalah dodol coklat yang Dodol ada coklat. balutan kayak chokodot seperti itu Mbak. Jadi coklat tapi dalamnya ada dodol kayak gitu. Oh. Coklat dalamnya ada dodol, gimana tuh ya? Berarti- Susah kan bayanginnya? Susah kalau nggak ada barangnya iya. kita itu agak susah pokoknya. Apalagi bayangin rasanya kan pasti Tapi kayak nanti Mbak Dwi akan cerita. Namanya tadi loh Cokodot. Cokodot. Namanya apa kalau nama Kalau untuk brandnya kita adalah Dokakido. apa? Dokakido. Dokakido. Tapi bukan kepanjangan apa itu?
Itu kepanjangan. Apa? Dodol kakao kidul bendo. Bendo itu sumber mata air. Iya. Mantap. Kirain bahasa Jepang gitu loh. Doka kido gitu ya. Kayak bahasa Jepang. Kakao kidul bendo. Pakai kidul, bukannya kidul ya. Bukan kidul. Iya, Kidul itu sebelah selatan. Iya. Dodol, Kakao kidul, bendo. Oh, berarti nanti pokoknya dijaga bendonya itu jangan sampai pindah ngalor ke ngulonen apa gitu nanti. Terus nanti namanya berubah ya. Ganti. Oke, baik. Nah, karena kita tadi sudah kita mau apresiasi dulu yang sudah dilarisi sama Pak Huda. Ini macam-macam semuanya ya. kuliner hebat-hebat ini Ibu-ibu. Tadi yang disebutin Bu Siwi langsung tempenya itu loh ya. Yang bikin tempe siapa Ibu-ibu? Yang bikin tempe. Angkat tangannya. Iya. Nah, gitu. Terus ini banyak banget olahannya, kita kalau nyebutin satu-satu juga susah nih. Yang bikin yang tradisional ini ada cemplon, ada apa ini itu? makanan ada bakmi. Bakmi Siap bakmi Jawa. Angkat tangan. Wah. Oh ya. Aduh Bu bikin lapar pokoknya ya. Terus di depan ini juga ada madu. Sinten sik gadah madu. Oh iya. Ini jangan ditambahin di ya. Jangan ditambahin dia. Kalau di pakai di madu. Oh, di madu. Gak ada yang mau ya. Terus ini yang lain-lainnya punya siapa? Angkat tangan. Angkat tangan, ada puding, ada macam-macam. Ini kalau nggak angkat tangan nanti nggak dibayar loh. Lah iya tuh lah nggak jelas yang Pak punya Uda. siapa. Siapa yang bawa produk semuanya siang hari ini? Angkat tangan. Wes. Ada bakpia, ada macam-macam. Pokoknya banyak sekali di sini sampai kita bingung. Wong yang namanya juga macam-macam ini nanti. Sampai nggak tahu ya. Nggak tahu. Tepuk tangan dulu dong, apresiasi buat ibu-ibu semuanya. Nah, sekarang tinggal Pak Lurah juga nambahin. Kita kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, apa? boleh menceritakan potensi yang ada di Terbah, monggo Pak. Siap. Untuk Terbah itu memang banyak potensi, ya. Kemungkinan yang baru ya ini yang disampaikan tadi, ada ekoprint dan olahan jahe, ya. Olahan minuman jahe ini cocok sekali diminum untuk malam hari, untuk penghangat badan. Itu tempatnya Pak RT 22 ya, di Kelurahan Terbah. Ya. Selain itu kita punya banyak sekali baik jajanan pasar ini Bu Susi ini jajanan pasar, segala macam jajanan pasar bisa itu membuatnya. Okay. Terus di Desa Prima ini juga ada sebagian Desa Prima yang hadir, termasuk Mbak Endang yang Emping Melinju itu kegiatannya Desa Prima, okay, Emping Melinju. Terus ada lagi yang saya sampaikan tadi, ada Sentra Industri Kecek Lembong. Terus ada olahan gedebok, gedebok pisang. Jadi dari gedeboknya sampai pisangnya sampai daunnya semuanya bisa dimanfaatkan. Gedebok jadi apa Pak? Jadi ceriping ya, ceriping ada. Dimakan, Pak? Ya ceriping, iya dimakan. Ya ada. Itu kelompok ibu-ibu. Iya enak. Ibu-ibu langsung senyum semua ini loh Pak. Dan daunnya itu bisa dimanfaatkan untuk pewarna cendolnya Pak. Daun apa Pak? Daunnya. lembongnya? Daunnya pisangnya tadi. Daun pisangnya. Daun pisang pewarna untuk pewarna. Dan itu sudah pernah dipraktekkan karena minimnya pelatihan belum ada terkait dengan itu, cuma dulu mengundang untuk pelatihan sekali. Ya itu belum dimanfaatkan, belum dilanjutkan oleh ibu-ibu. Insya Allah nanti ke depan kita lanjutkan untuk mengadakan pelatihan dan bisa dilanjutkan untuk kegiatan kelompok ibu-ibu. Selain itu juga ada kerajinan yang tadi ada ekoprint, juga ada kerajinan ibu-ibu pemanfaat bambu, karena bambu murah sekali di sana, maka pemanfaatan untuk kerajinan. Ada tempat untuk aqua untuk di kantor-kantor itu, terus ada tempat untuk snack, terus ada tempat untuk pensil dan lain sebagainya, dan itu baru perorangan. Saya berharap besok bisa ada kelompok karena ke sana bambu itu murah sekali, bambu murah sekali, dan memang yang dibutuhkan dari modalnya. Kalau modalnya murah, otomatis nanti untuk penjualannya kita badine luwih akeh kan gitu. Untuk ibu-ibu itu ada di Padukuhan Semilir. Dan besok ke depan memang dari Kelurahan Terbah untuk memprioritaskan dari kegiatan dan UMKM di Terbah itu saya pusatkan di sentra industri, nanti di Taman Kuliner Semilir Indah.
karena kemarin terdampak COVID-19 dana terpangkas di situ di untuk masyarakat nggih. Jadi saya belum bisa melanjutkan untuk pembangunan sentra industri dari masyarakat sekalurahan Terbah. Itu rencananya kayak apa Pak yang di Sumilir Indah? Mau diapain? Sentra UKM ini kayak apa nih? Tempat besok area segala atau apa? kegiatan dan hasil dari UMKM di Terbah saya sentrakan di situ. Karena di situ kan besok untuk taman anak-anak juga, taman anak-anak. Di sana ada besok untuk kolam renang anak-anak dan lain sebagainya kita pusatkan di situ. Karena view-nya juga Gunung Wayang tadi yang kita sampaikan tadi, view-nya ke Gunung Wayang karena di sana lerengan Gunung Wayang itu seperti jejeran wayang, ada Kurowo dan ada Pendowo. View-nya dari Taman Kuliner Sumilir Indah. Walaupun sekarang belum bisa dimanfaatkan, tapi sudah banyak yang memanfaatkan untuk disewa. Karena sudah ada limasannya, sudah ada gazebo, tinggal nanti kios-kiosnya untuk ibu-ibu UMKM di Kelurahan Terbah. Berarti secepatnya ya Pak? Insya Allah. Oke, baik. Ibu-ibu siap buat nanti ngisi di sana? Ikut jualan di sana? Iya. Semangat. Sip. Kalau gitu ditambahkan Bu Kepala Dinas nih ya, biar tambah gimana, tambah bagus, tambah siap kalau mau dipamerkan sama Pak Lurah. Ini iya juga. Mau ditambahkan apa nih pelatihan-pelatihan? Tadi sebenarnya sudah tahu Pak Huda juga nih butuh pelatihan nih kayaknya Pak Huda. Ya wes gitu ya. Bu Siwi monggo Bu. Nggih, matur nuwun. Tadi udah banyak ibu-ibu juga sangat luar biasa, apresiasi untuk ibu-ibu di sini Pak Huda. Sudah sangat luar biasa, banyak kreasinya. Pak Lurah juga sudah mensupport ya, tadi menyiapkan tempat untuk area untuk mempromosikan gitu. Jadi kalau tadi ibu-ibu juga ada beberapa, kalau saya mencatat gini Mbak Marta, Bapak Ibu, Pak Huda. Jadi UMKM ini harus maju gitu, mau naik kelas gitu ya. Biasanya UMKM naik kelas, tapi naik kelas itu tidak bisa tiba-tiba seperti putra-putri kita terus naik kelas tanpa belajar gitu. Yang pertama kita harus tahu, sekarang ini saya ini posisinya seperti apa. Oh iya, produkku wis apik, saya pengen produknya masih ditingkatkan lagi, pasarnya juga sekarang belum cukup, mungkin saya pengennya sehari 10 potong, kalau EcoPrint kok sekarang baru 5 potong gitu. Tapi yang perlu diingat adalah legalitas itu pertama, karena untuk kita ini bisa naik kelas, kita bisa membangun jejaring, kita mau membuka pasar kita lebih luas adalah legalitas. Legalitas itu kalau ibu-ibu tadi kan ada UMK, kalau dulu UMK, sekarang NIB. Sampun kagungan NIB? Sampun, yang belum? Sebagian, nanti ada Mas Dimas sama Mbak Etika di sana bisa bantu juga gitu. Karena ini hukumnya wajib, kalau saya kalau bicara UMKM, oh ini wajib enggak Bu? Ya wajib, saat ibu, bapak ibu juga mau naik kelas, itu syaratnya. Semua legalitas, semua saat kita kagungan produk, PIRT tadi kan sudah ada jahe, macam-macam di belakang juga ada gitu. Itu sekarang yang berlaku lebih dari 1 minggu ada PIRT, kurang dari 1 minggu pun sekarang ada syaratnya. Nah, untuk apa? Untuk keamanan pangan. Yang kedua, legalitas. Mungkin sekarang target pemerintah tahun 2024 ini ada 10 juta UMKM yang punya sertifikat halal, terutama di kuliner. Padahal ini banyak sekali kuliner ya. Halal ini untuk apa? Untuk kita menyampaikan ke masyarakat kalau produknya Bapak Ibu itu sudah aman. Kenapa ini kami matur ke Bapak Ibu? Karena di Langgeran ini kan destinasinya sudah sangat luar biasa. Wah, bahkan kan dapat penghargaan kemarin ya Pak ya, dari dunia dah. Pastinya kan orang akan lihat begitu Langgeran, Bapak Ibu kan nggak kerso hanya sebagai tempat saja, terus habis itu tamunya pulang, nggak membawa sesuatu dari sini. Itu harus kita manfaatkan gitu. Kita apa ya, kita kuras uangnya untuk belanja di sini, bawa oleh-oleh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga untuk oleh-oleh keluarganya, tetangganya, sahabatnya. Artinya di sini produk Bapak Ibu itu harus ditingkatkan kualitasnya, dari legalitasnya, mungkin dari packagingnya. Kalau sudah packaging tapi jangan sampai menipu rasanya gitu.
kemasannya, mungkin kalau ada keripik-keripik potongannya. Nah, ini memang kita perlu belajar bersama-sama gitu. Mbak Dwi ini sudah nanti juga bisa menyampaikan secara teknisnya, punya Mbak Dwi ini sampai mana ini produknya. Yang selanjutnya kita harus rajin-rajin belajar. Tadi sudah dari Ekoprint belum ada pelatihan, tapi kita lihat di Google. Artinya pembelajaran ini bisa melalui apa yang sudah kita punyai, bisa juga kita mengikuti pelatihan. Kalau kita nggak pernah di Jawel, mungkin nanti melalui Pak Lurah, ada forkomnya, mungkin Pak Lurah di sini bisa ngaturi atau bisa menyampaikan ke kami, di sini mohon untuk dilakukan pendampingan apa. Asal mungkin ada beberapa kumpul di sini, mungkin apa yang diperlukan. Nah, ini nanti akan hadir, karena saya melihat di Terban belum menjadi desapreneur juga ya Pak ya. Belum. Nah, ini kan menjadi karena pada produknya sudah ada ya, nanti ke sana. Itulah kalau istilah kerennya itu melakukan riset gitu. Tapi kita nggak harus kok angel banget ya melu penelitian nih. Padahal kita juga punya kalau di Gunung Kidul sebetulnya sudah mempunyai potensi sangat. BRIN ada di sini Pak Uda. Jadi kan kalau ada produk-produk yang memang butuh penelitian, sebetulnya ini awet berapa lama atau hanya 1 minggu menurut kita, tapi harus dihadirkan yang menyampaikan kalau ini produknya awet adalah dari lembaga yang resmi, ada di BRIN atau ada di mana. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran atau melakukan kalau istilahnya pemetaan melihat terhadap kondisi kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu rajin-rajin melakukan kolaborasi, bekerja sama. Kanan kirinya ibu-ibu ini juga teman, juga marketing atau juga pasarnya Bapak Ibu, kan tadi pasar kan kanan kiri, WA, pengajian itu kan pasarnya ya. Tapi juga agen pemasarannya Bapak Ibu-ibu, karena kan setelah beli punya ibu akhirnya cerita ke saudaranya, loh ada produknya bagus, beli aja ke sana. Nah, inilah kita manfaatkan. Maka kita perlu membangun jejaring, bukan bersaing di antar kita, tapi berdaya saing, dalam arti daya saing di dalam peningkatan kualitasnya produk-produk kita. Nah, yang selanjutnya sekarang pemanfaatan teknologi. Tadi sudah kagungan WA semua. Nanti mungkin ada meningkat, sudah punya kagungan Facebook, ada IG-nya gitu. Tapi itu alat. Saat kita punya tapi tidak dikelola, itu juga enggak ada. Maka kami pun membawa alat yang nanti mungkin produk Bapak Ibu-ibu juga bisa foto produk di sana. Kalau sudah foto produk di sana, jualan Ibu bisa melalui online, tapi harus pinter-pinter cara menyampaikan caption sebetulnya produk kita ini apa sih kelebihannya. Tadi kalau di sini Ekoprint kita itu mungkin punya keunikan tersendiri gitu. Tadi ada Bapak di sini ada Ramba Ganyong ya. Nah, ini kan juga ada ceritanya mungkin gitu. Itu diberi cerita-cerita sesuai dengan kondisi ya. Ini juga akan menjadi keunikan di saat tamu-tamu ke Ngelanggeran. Kalau beli produk itu kayaknya belum ke Ngelanggeran, ada khas memang dari Ngelanggeran. Kan sering ya kita kalau ke Gunung Kidul ingatnya baru kalau ke Gunung Kidul itu mesti diwot sama Gatot gitu, diwot sama Gatot gitu. Di Ngelanggeran nanti apa? Kalau saya biasanya kalau Ngelanggeran itu sudah wadah coklat gitu kan, ini kan berarti sudah masuk. Kira-kira apa lagi menurut kalau di belakang Ngelanggeran ada apa lagi gitu. Nah, yang paling akhir kami karena ini tadi memanfaatkan potensi-potensi lokal banyak sekali. Kita ini menjadi pelaku usaha tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mengingat kita masa depan anak-anak kita. Jadi keberlanjutan bagi menjaga lingkungan, memanfaatkan produk-produk yang tadi Ganyong ditanam sini. Tidak hanya ditanam saja, tapi ini kan juga untuk membangun untuk pengembalian kesuburan tanah ini ya Pak ya. Jadi kan itu juga bisa dioptimalkan di sana. Ekoprintnya memanfaatkan daun-daun, tapi jangan terus gunduli pohon-pohon yang ada di hutan. Pastinya ini juga bagaimana kita juga mengembalikan lagi, memupuk lagi tanaman itu biar daunnya tumbuh lagi, nanti bisa dioptimalkan lagi untuk pembuatan ekoprint yang pastinya ini juga butuh pelatihan. Itu semua di dalam melakukan pelatihan kami mendampingi ada di Sibakul. Kalau belum masuk di Sibakul nanti bisa dibantu Mbak Atika sama Mbak Aca, dan
fasilitas-fasilitas yang PIRT, ada halal, ada edar itu kami fasilitasi. Tentunya ini juga atas support dari Pak Huda. Jadi kami wah ini semua, tapi kalau Pak Huda nggak merestui kami juga nggak bisa gitu. Kalau selama ini ibu-ibu jualannya melalui online ada nggak? Perlu biaya ongkirnya nggak? Kalau jauh ya ada ongkirnya. Ada Bu. Ada ongkirnya. Maka kalau sudah masuk di Sibakul nanti daftar di Market Hub, ongkirnya dan lolos pasti nanti lihat produknya, punya legalitas enggak, ibu-ibu punya NIB enggak, kalau produk makanan ada PIRT-nya enggak, minimal itu. Nah nanti ongkirnya ini yang nanggung pemerintah, disupport melalui dana keistimewaan. Tahun ini ada 3,5 miliar atas seizin Pak Huda. Jadi ayo optimalkan, Gunung Kidul memang paling minim Pak. Dan kenapa? Karena mungkin jaraknya ya, kita jaraknya mau ngirim kemana, tapi kita pemerintah terus kita untuk mendekatkan kemana. Di sini kantor pos nggak jauh ya. Nah maka bisa melalui kantor pos. Kalau sudah masuk Matergap nanti nyampaikan ke kantor pos, ada nomor NIK-nya, nanti dicek sama kantor pos. Oh ya ini memang sudah masuk di Market Hub Sibakul, produk dikirim itu, yang ngirim kantor pos sudah nggak perlu bayar ongkir. Intinya kami akan terus bersama-sama ada pendampingan di UMKM untuk UKM naik kelas. Desa Terbang ini sangat luar biasa karena di daerah yang memang menjadi tempat wisata. Kita punya produk banyak tapi kalau nggak ada pasarnya nggak ada gunanya ya. Padahal sini pasarnya sudah orang datang sendiri ke Ngelanggeran. Terutama wisatawan asing ini sudah mulai mengenal di Ngelanggeran karena sudah tidak hanya menasional tapi di sini itu sudah mendunia. Nah inilah mesti kita manfaatkan. Banyak potensi yang perlu kita optimalkan. Mungkin itu Mbak Marta. Baik, okay. Apresiasi buat Bu Kepala Dinas. Sepertinya kalau di sini tuh udah mitranya kantor pos. Betul. Soalnya warnanya udah oranye. Oh iya. Kayak kantor pos. Bu, saya boleh usul nggak buat yang ecoprint? Iya, Mbok bikin motifnya belara. Belara sempal gitu ya. Ada. Oh, ada. Oh, butuh. Iya. Saya mau yang sak pohonnya. Ayo pirang puluh meter kok. Loh kan nanti jadi rekor muri. Tapi yang jelas dimanfaatkan gratis ongkirnya ya Bapak Ibu. Nanti tinggal ke Mas Dimas dan Mbak Atika, nanti tanya biar saya bisa gratis ongkir seperti apa caranya, nanti langsung dimanfaatkan. Dan hari ini ada juga foto produk gratis Ibu-ibu. Jadi nanti produk-produk semua ini putih nanti difotoin dulu ya. Oke, habis ini ada cerita apa dari Mbak Dwi dan bagaimana Pak Huda nanti memberikan dukungannya ya, tetap di Sarasehan Sibakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Sepada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah.
Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Langsung ya, pokoknya langsung daftar. Langsung apa? Daftar. Daftar apa? Daftar Si Bakul. Oh, Gitu. jadi Ibu sekarang pokoknya hari ini jangan Langsung. pulang dulu kalau sebelum daftar ya. Iya, Itu nanti syaratnya. pokoknya pulang sudah punya sesuatu yang baru untuk produk-produknya. Ini loh biasanya tuh daftarnya susah karena nggak tahu ada keuntungannya, benefitnya ikut Si Bakul. Jadi kita mau tanya langsung sama Mbak Dwi ini. Ini salah Langsung. satu pengusaha yang ya sudah memanfaatkan Si Bakul, betul ya Mbak? Iya betul Mbak. Oke, salah satunya apa? Salah satunya yaitu olahan coklat yang di Putat itu sudah masuk di Bandara YIA. Jadi salah satunya itu adalah kurasi nanti. Kurasinya. Jadi kurasi produk apakah layak untuk dijual di airport atau belum kayak gitu. Boleh tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Pengen juga produknya nanti bisa dipajang di bandara. Pengen ibu-ibu, pengen ya. Nah, boleh cerita dulu sekarang usahanya itu sebenarnya mulainya gimana? Oh, baik. Dan sekarang sudah seperti apa? Ya. Waktu dulu saya rintis mulai dari kuliah tahun 2018 itu ada salah satu program dari Dinas Koperasi juga yaitu usaha muda. Wirausaha muda yang masuk di kampus-kampus kayak gitu. Nah, akhirnya kita ikut lomba. Nah, awal mula di situ akhirnya ada pembinaan dari Dinas Koperasi tersendiri dan akhirnya itu tahun berapa ya Si Bakul itu rilis akhirnya produk dari 2019 langsung 2019 itu ditawari Dokakido mau nggak ikut kurasi yang Si Bakul kayak gitu. Akhirnya lolos yang kurasi di Bandara YIA dan yang kedua itu juga masuk dalam yang Market Hub itu gratis ongkir dan itu juga sudah saya gunakan juga. Alhamdulillah dapat banyak benefitnya. Keuntungannya juga sangat bagus dan bagi UMKM ketika kita sangat difasilitasi oleh UMKM yang ada di Yogyakarta kayak gitu. Jadi kerasa banget ya gratis ongkir itu nambah masukan gitu ya? Iya. Jadi ketika kita harus ongkir 20.000 ya Mas, kita aja kalau 20.000 kan keuntungan kita, tapi untuk ongkirnya 20.000 kayaknya berat ya? Berat kayak gitu. Akhirnya ada Dinas Koperasi yang memfasilitasi itu enak di kita UMKM. Itu ngomong-ngomong harga produknya berapa? Harga produknya berapa? Kita ada varian harga, jadi yang besar itu harga 45.000, yang kecil itu harga 12.000. Padahal kan free ongkir itu kalau minimal 50.000, Iya. ya kan? Jadi yang mau beli saya misalnya mau beli kan harganya Minimal 2. Beli dua. Makanya Nambah. mau nggak mau kan jadi beli 2. Nambah ya. Nambah secara tidak sengaja. Alam bawah sadarnya. Wah, ini harus beli 2 mumpung gratis ongkir. Nah, Gitu. daripada beli 1 kan harus pakai ongkir. Iya. Kalau beli 2 gratis ongkir itu kan menarik sekali secara marketing. Itu bisa kelihatan nggak dampaknya dari sebelumnya pembelian berapa jadi berapa sekarang kalau pakai free ongkir?
Bisa Mbak, jadi biasanya kalau pembeli itu hanya pengen icip kayak gitu satu kayak gitu. Tapi kan karena dengan kita pakai free ongkir itu akhirnya beli 3, beli 5, paling minimal ada yang beli 10 kayak gitu. Karena kan buat oleh-oleh juga kayak gitu. Karena kan kalau jarak dari Gunung Kidul ke Jogja itu lumayan ya 1 jam. Ketika kita mau perjalanan 1 jam juga jauh. Terus kalau kita mau kirim dari Gunung Kidul ke Jogja itu juga agak lumayan. Akhirnya kalau ada free ongkir ini sangat membantu sekali. Jadi kita di rumah tinggal packing terus nanti dikirimkan kayak gitu udah bisa sampai di tempat kayak gitu. Itu loh. Bayangin tadi mau beli krecek ganyong tadi ya kan. Satu regane 10.000 tekan kene gitu ya. Langsung beli 10. Langsung beli 10 pasti dapat free ongkir. Itu dia yang paling penting tuh seperti itu. Mbak, sampai sekarang sampai mana nih produknya? Tertracking nggak? Siapa aja yang beli udah sampai mana gitu? Iya ada. Kemarin terakhir di Hong Kong sama Singapura itu masih tetap jalan untuk ada yang dari kami. Hong Kong? Iya. Singapura beli dari mana mereka tahu? Kita ikut pameran Mbak, jadi pameran. sering ikut-ikut pameran juga karena dari Dinas Koperasi itu juga memfasilitasi kami UMKM untuk ikut pameran-pameran kayak gitu. Jadi salah satu keunggulan dari Sibakul itu juga ada fasilitas, terutama yang pameran kayak gitu, ada informasi pameran, ada informasi pelatihan kayak gitu, bisa diakses UMKM yang ada di Yogyakarta kayak gitu. Itu bisa tahu pelatihannya dari mana? Sosmednya? Yang di Sibakul itu juga ada. Jadi tinggal klik aja nanti seumpama kita mau fasilitas yang PIRT. Nah, itu nanti ada tanggalnya biasanya untuk diikutkan terus didaftar kayak gitu. Nah, ini Mbak Dwi, ini saya mewakili ibu-ibu. Susah enggak toh Mbak mau ngeklik kayak gitu tuh ibu wes bayangin kepiye kalau ngeklik metu apa. Sibakulnya itu loh. Yang penting sinyalnya stabil. Loh lah ya, aku tuh sudah ini Sibakul tapi terus nggak tak apa-apain gitu loh. Lah harusnya diapain? Kalau pengalamanmu Mbak? Kalau untuk saya kemarin ya coba-coba dulu ya untuk kurasi produk karena produknya itu kemarin hanya dodol coklat kayak gitu yang masuk di Bandara YIA. Terus ada varian baru produknya ketika mau ikut kurasi daftar dulu di Sibakul. Nanti di Sibakul itu ada verifikasi dulu apakah produk ini layak atau tidak kayak gitu. Nah nanti akan dihubungi oleh tim marketnya untuk kurasi produk selanjutnya. Ribet nggak toh? Untuk saat ini tidak. Untuk saat ini untuk saat ini tidak gitu ya. Besok juga enggak kok gitu ya. Besok sangat mempermudah sekali untuk karena UMKM. didampingi ya kalau nggak bisa diajarin. Nah apalagi saat ini ada Mas Dimas dan juga Mbak Atika. Orangnya itu ada di sini. Jadi kan langsung bisa ditanya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, nggak mudeng itu kan bisa langsung tanya. Nggak cuma pakai WA, nggak punya, tapi ngomong. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan, makanya Sibakul, Sarasehat Sibakul itu datang ke tempat bola. Memang membawa tim yang nanti akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Betul, itu dia Pak Uda. Jadi Sibakul nih tahun ketiga ini pokoknya tambah terus fasilitasnya, termasuk diajak langsung nih tim dari Bu Siwi ada biar foto nanti produk semuanya juga. Betul semuanya bisa langsung daftar Sibakul. Terus ada foto produk ini gratis. Jadi biar buat jualan itu ya minimal punya foto produk. Dan tadi dari Pak Lurah ini juga kayaknya butuh pelatihan disambut baik oleh Bu Siwi. Nah monggo kalau dari Pak Uda mau dikasih masukan apa nih? Monggo Pak Uda. Ya terima kasih teman-teman semua. Jadi memang di DIY ini UMKM dan wisata termasuk juga pendidikan, UMKM basisnya itu menduduki peringkat tertinggi perputaran ekonomi Jogja. Ada 68% ekonomi Jogja ini tergantung dari sektor ini. Sehingga memang mau tidak mau dan wajib bagi kita untuk mensupport kebijakan terkait dengan pembinaan UMKM. Ini poin pertama, alasannya kenapa UMKM seperti itu. Kemudian yang kedua, UMKM juga sangat terbukti tahan terhadap goncangan macam-macam ya. Termasuk Covid kemarin yang menyelamatkan Yogyakarta salah satunya adalah rekan-rekan UMKM. Jadi ini satu yang sangat strategis. Kemudian yang ketiga,
kami melihat, terima kasih Bu Siwi dan jajarannya, teman-teman semua, Sibakul itu diusahakan untuk mengkonsolidasikan UMKM di Yogyakarta. Sekarang ini sudah ada 300.000 lebih ya Bu ya, 346.000 yang tergabung dalam Sibakul. Yang disitulah dilakukan pembinaan-pembinaan, sehingga ada sistematis secara pembinaan, sehingga kemudian teman-teman UMKM itu bisa mengenal, bisa kemudian dikenalkan, bisa ada pelatihan dan fasilitas-fasilitas yang diikuti oleh warga atau UMKM yang mengikuti Sibakul itu. Dan untuk itu kami sangat mendukung ya urusan anggaran-anggaran, termasuk juga forum kali ini kita adakan di Terbah ya Pak ya, dengan Pak Lurah di Terbah, kemudian di dekat Kelanggaran, karena sebentar lagi tempat ini kita prediksikan akan menjadi tempat yang sangat ramai. Sebentar lagi jalan di depan kita ini akan menjadi besar dan tembus gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat di Terbah dan Kelanggaran sekitarnya ini tidak bisa memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita siapkan agar kemudian nanti ketika ini ramai, itu sudah ada naik kelas, sudah UMKM-nya bisa ramai. Pak Lurah tadi bagus punya lokasi khusus ya Pak ya, yang disiapkan untuk UMKM sini menyambut kunjungan wisatawan. Mungkin beberapa tahun lagi di sini saya kira akan menjadi naik ekonominya. Itu yang sangat penting menurut kami. Jadi kita ini antisipasi ya, sedia payung sebelum hujan kalau masalah, tapi ini kita sediakan warga sekitar, warga lokal untuk menyiapkan potensinya sehingga nanti tidak ketinggalan dengan warga-warga di tempat lain. Ya, karena ini kan di daerah Gunung Kidul, daerah Bantul, ini satu yang perlu kita perhatikan lebih karena urusannya dengan visinya Pak Gubernur ya, meningkatkan bagaimana di daerah selatan Yogyakarta. Jadi APBD kalau kami cek selalu, kalaulah di pendidikan itu ada kuota sekian persen untuk pendidikan gitu ya, itu ada undang-undangnya, ada mandatorinya. Tapi kalau kami DPRD tanpa mandatori itu pun kita akan mengalokasikan APBD untuk UMKM dengan porsi yang signifikan ya. Nanti kalau ada anggaran yang coret silahkan disampaikan Bu Siwi, nanti kita supaya nanti bisa fasilitasi teman-teman UMKM. Terima kasih. Apresiasi buat Pak Huda ya. Ini Pak Huda ini sakti banget loh. Baru berapa menit yang lalu ini nggak usah nunggu berapa tahun kemudian Pak. Ini jalan di depan udah langsung diproses Pak. Truknya udah lewat soalnya. Jadi baru berapa detik beliau bilang infrastruktur jadi ya. Jalan sudah langsung dibenahi. Betul nggak ibu-ibu? Coba lihat di sana. Iya kan? Nah, tepuk tangan dong buat Pak Huda. Itu DAK itu. Iya Pak. Tapi kan berarti harapannya tadi sudah terjadi ya Pak. DAK dari pusat untuk memang udah lama diusulkan untuk tempat ini, karena kita lihat beberapa saat lalu kami juga ke wilayah ini, jalan-jalannya luar biasa. Sebenarnya untuk sebuah akses wisata kelas internasional seperti Kelanggaran dan sekitarnya ini, jalan di depan kita ini perlu untuk direvitalisasi. Makanya kemudian ada program yang sudah direncanakan agar bisa mengimbangi perkembangan dan keterkenalan wilayah ini gitu ya. Betul sekali. Boleh sekali lagi apresiasi. Masa nonton konser di Ngelanggeran, jalannya pulang-pulang kejeglong ya. Nggak ada bahasa Indonesia kejeglong ya. Tapi jadi, asik kalau nonton konser di sini tuh, pemberdayaan masyarakatnya juga luar biasa. Itu dia. Jadi kita bisa parkir di bawah Mbak, nanti ada shelter naik. Jadi itu kan juga mengungkit perekonomian warga sekitar. Betul. Juga. Jadi daerah penyangganya jadi sangat luas ya. Memang unik itu kalau di sini tuh, karena naik di ya. embungnya itu kan tinggi, jadi harus satu-satu jalannya. Itu memang keunikannya ada di situ. Nah itu juga. berarti masih bisa dieksplor lagi dengan satu-satu jalan itu, berarti ada peluang apa di sana ya? Betul. Ini ibu-ibu ini yang pinter nangkep peluang. Oke. Apalagi difasilitasi nanti ada view-nya di Gunung Wayang ya Pak namanya, apa? Iya. Gunung Wayang. Nah, itu dia. Baik, kalau gitu di 2 menit terakhir ini Bu Siwi boleh memberikan tips singkatnya Bu, biar ya tadi naik kelasnya tuh benar-benar gitu. Silakan Bu. Karena Pak Huda sudah membuka ya tadi, membuka sangat lebar menurut saya. Kalau nanti nggak dibolehin bilang ke saya, wah ini saya langsung berbinar-binar untuk ibu-ibu gitu. Yang pasti kesempatan ini ayo kita optimalkan, kita manfaatkan, kita bersama-sama Bapak Ibu untuk menaik kelaskan kita semua, karena
kami pun, pemerintah pun pastinya juga pengen naik kelas ya Pak. Jadi masyarakatnya sejahtera, pemerintahnya juga akan sejahtera semuanya gitu. Kita terus melakukan inovasi, melakukan kreativitas, apa yang sudah dikaryakan ibu-ibu terus dioptimalkan, belajar terus. Jangan sungkan-sungkan kita saling berkolaborasi. Mungkin itu Mbak. Matur nuwun. Baik. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber kita yang hebat, luar biasa. Ini Bu Siwi, matur nuwun, Pak Huda, matur nuwun sekali, Pak Lurah. Iya, ini penyangga tapi potensinya luar biasa tadi ya. Tinggal dioptimalkan lagi. Dan Mbak Dwi, terus semangat ya, menginspirasi juga anak-anak muda yang lain. Ngomong-ngomong di sini yang anak-anak muda boleh angkat tangan dong yang merasa muda. Oh ya, atau yang saya angkat tangan. Yang pernah muda semua lah. Pernah muda. Iya, yang masih muda-muda boleh angkat tangan. Iya. Yang sudah Mas Arina lewat sosial media boleh angkat tangan. Yang pakai Facebook, pakai Instagram. Yes. Nah, yang sudah daftar, yang sudah punya NIB tadi angkat tangan. Yang hari ini mau daftar si Bakul angkat tangan. Nah. Kalau ada yang nggak angkat tangan nggak boleh pulang. Loh itu sudah dicegatin semua ya, kita nggak boleh pulang juga kayaknya ya. J, semoga semangat terus ya ibu-ibu. Jelas sudah dengar banyak yang mendukung. Ibu Kepala Dinas sudah jelas dukungannya, Pak Huda jelas komitmennya, Pak Lurah punya rencana, sudah punya inspirasinya, tinggal kita mau apa enggak sebenarnya gitu ya. Karena pilihan banyak, kita mau melangkah atau tidak. Oke, ada pesan? Pokoknya saya pesan bakmi. Saya pesan Pak Huda nanti pokoknya diborong ya Pak. Ada pesan, kamu pesan apa? Karena banyak banget ya. Iya. Baik, semoga ini juga menginspirasi tidak hanya di Terbah, tapi juga seluruh UMKM di DIY. Dan kita harus pamit. Ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Semangat terus ya UMKM. Kita semangati dengan yel-yel. Kita yel-yel. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan seni reog klasik Sido Bangun dari Kelurahan Terbah, Patok, Gunung Kidul. Tul, kayak dimulai Tul. Ayo Mbak. Ayo kayak dimulai.
Bye.